Baik, mari kita mulai kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dulu dengan berdoa ikrar kerelaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi rabba wa bil islami dina. وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Kita akan belajar tentang gejala tendensi sentral. Gejala tendensi sentral ini merupakan perubahan atau sifat-sifat yang terjadi pada suatu data. Biasanya gejala tendensi sentral yang banyak dikaji, banyak yang dipelajari itu 3 ya. Ada mean atau rata atau rata-rata ya, sama ya. Lalu median, nilai tengah, dan modus, nilai yang paling sering muncul. Nah, kita akan pelajari ketiganya ya dalam slide-slide selanjutnya. Baik, kita akan mulai ya. Gejala tendensi sentral, mean, median, dan modus. Baik, kita akan bahas pertama, yakni rata atau rata-rata atau mean. Simbolnya adalah X, kemudian di atasnya ada garis. Ini membacanya X bar. Jadi garis ini namanya bar ya, disebut dengan bar. Nah, kemudian bagaimana mencari rata-rata apabila data itu sifatnya tunggal. Maka rumus yang kita pakai ini, X bar sama dengan sigma X, ini dibaca dengan sigma, sigma X dibagi dengan N. Ya, N ini adalah jumlah kasus. Contohnya apabila kita punya data ini, ada 5, 9, 11, 15, 28. Maka rata-ratanya adalah 5 tambah 9 tambah 11 tambah 15 tambah 28 dibagi dengan N atau 5. 5 ini dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ini bukan dari sini, tetapi 5 adalah N. Sama-sama 5 ya, tapi 5 yang ditulis di bawah ini ya sebagai pembilang ya adalah jumlah kasus X1, X2, X3, X4, X5. Nah, sama dengan 68 dibagi 5 sama dengan 13,6 gitu. Nah, kemudian apabila data itu sifatnya data frekuensi, maka rumusnya ini X bar sama dengan sigma X kalikan F kecil atau ini frekuensi dibagi dengan F besar. Ini artinya F kumulatif. Kadang ada juga yang menulisnya cukup dengan N juga. Jadi nanti kalau Anda lihat di buku, di referensi kalau nulisnya N gitu, maka maksudnya sama. Tapi kalau nulisnya F ini, maka F ini harus huruf besar. Contohnya ini. Ya. X2. 2 ini berulang 5 kali. Ya. Frekuensinya 5. 4 berulang 3 kali. Nilai 6 berulang 8 kali. Nilai 8 berulang 4 kali. Nilai 10 berulang 12 kali. Maka jumlah F-nya ada 22. Nah, mencarinya
X bar sama dengan 2 kali 5 ditambah 4 kali 3 ditambah 6 kali 8 ditambah 8 kali 4 ditambah 10 kali 22. Ini, ya. Kalikan dari nilai dikalikan dengan frekuensinya. Kemudian dibagi dengan sigma F besar 22, berarti ini ya. Nah, 22, maka dicari seperti biasa, maka kita ketemu 122 dari ini ya, dijumlahkan ini 10 tambah 12 tambah 48 tambah 32 tambah 20 dibagi 22, ketemunya 5,55. Ini dengan pembulatan. Kalau sebelum pembulatan ya 5,545454 dan seterusnya. Nah, karena ini dibulatkan menjadi 5,55. Oke, clear ya. Tidak ada masalah ini ya. Nah, kemudian setelah data tunggal, data dengan frekuensi, berikutnya bagaimana kalau datanya itu interval. Dalam hal ini, apabila kita menghadapi data yang interval, ada dua rumus. Pertama ini rumusnya. X bar sama dengan sigma F kalikan M ini nilai tengah, dibagi dengan N. Ya, itu dikenal dengan rumus yang panjang. Kemudian, yang kedua ini. X bar sama dengan min terkaan, ini membacanya min terkaan, ditambah sigma F kalikan deviasi dibagi dengan N kalikan interval. Ini yang disebut dengan rumus pendek atau min terkaan. Jadi mencari rata-rata dengan rumus min terkaan. Kalau ini mencari rata-rata dengan rumus panjang. Baik, kita lihat bagaimana mengaplikasikan atau menerapkan rumus ini. Misalnya ada data ini, distribusi frekuensi nilai mata kuliah Ulumul Quran, Prodi PAI dan PBA. Ini taruhlah seperti ini. Ada 100 mahasiswa ya. Kemudian seperti ini distribusinya, nilainya. Nah, kemudian kita ingin mencari ratanya dengan menggunakan rumus panjang. Nah, pertama kita cari dulu seperti ini ya. X barnya sama dengan 17 kali 15. 17 adalah M atau middle value atau nilai tengah dari 15 ya. Kemudian nilai tengahnya ini antara interval 15 sampai 19, itu nilai tengahnya ada 17. Kemudian interval 20 sampai 22 nilai tengahnya 22. 25 sampai dengan 29 nilai tengahnya 27 dan seterusnya ini ya. Nah, nilai tengah ini kemudian digunakan untuk mengkalikan frekuensi. Untuk mengkalikan frekuensi. Nah, dari mana nilai tengah mencarinya itu? Anda cukup dengan menjumlah 15 ditambah 19 dibagi 2. Sama dengan 17. 20 ditambah 24 bagi 2. 22 dan seterusnya. Nah, semua dikalikan. 17 kali 15, 22 kali 20, 27 kali 28, 32 kali 17, 37 kali 10, 42 kali 6, dan 47 kali 4. Disusun seperti ini, lalu dibagi 100, sesuai dengan N yang ada. Lalu kita cari sebagaimana biasa, ya. Maka nilai ini X barnya ditemukan dengan rumus panjang 2805 dibagi 100 sama dengan 28,05 dibulatkan menjadi 28.
Oke, 28,05 dibulatkan menjadi 28. Nah, selanjutnya kita lakukan bagaimana kalau min ini atau mencari rata-rata ini digunakan dengan rumus yang pendek atau min terkaan. Sebelum ke sana, saya jelaskan dulu bahwa salah satu yang menjadi kekurangan dari rumus panjang ini adalah kita kadang dihadapkan dengan angka-angka yang besar. Angka 440, 756, 544, 2805, ini kan angka-angka yang besar. Jadi kita harus menggunakan alat hitung yang besar, alat hitung yang menentukan angka-angka yang besar ini ya. Karena itu untuk mengatasi kekurangan ini kita menggunakan rumus yang pendek atau dengan min terkaan. Ya. Seperti ini ya contohnya ya, menggunakan rumus pendek atau min terkaan atau dengan rata-rata. Seperti ini rumusnya. X bar sama dengan min terkaan ditambah sigma FD, D ini deviasi namanya, dibagi dengan N kalikan interval. Ya, ini datanya sama ya, dengan data yang sama. Nah, kemudian F-nya sama, F-nya sama. Lalu D aksen ditentukan, nanti saya beritahu cara menghitungnya. Lalu adalah F D aksen. F D aksen 15 kalikan min 2, ada min 30. Cara mencari D aksennya begini. M N atau ini saya tulis M1 berarti kita mencari D1. Kalau saya nulisnya M2 berarti kita mencari D2. D1 itu di sini ya. Kalau D2 di sini. Ini D3 di sini, D4 di sini dan seterusnya. Nah, kalau mencari D4 nanti ini tinggal MI-nya ini, M1-nya ini diganti dengan angka 4. Min terkaannya tetap. Nah, dibagi dengan interval. Lalu bagaimana menentukan min terkaan ini? Min terkaan kita boleh menentukan pada interval sembarang. Mau di mana ya, dari interval nomor 1 sampai interval nomor 7 kita boleh menggunakannya. Nah, dalam kasus ini ya, kita akan menggunakan interval ketiga, yakni ini. Nah, karena interval ketiga maka M3-nya, nilai tengah dari interval ketiga adalah 27. Dari 25 ditambah 29 dibagi 2. Nah, 27 inilah yang disebut dengan min terkaan atau simbolnya X bar 0. Nah, bagaimana cara mencari D1? Saya tunjukkan ini. D1 sama dengan M1 berarti nilai tengah interval yang ini sebesar 17 dikurangi X bar 0 atau min terkaan. Nilai tengah dari min terkaan ini dari interval ketiga adalah 27. Dibagi dengan 5, 5 adalah intervalnya, maka ketemunya min 10 bagi 5 atau min 2. Min 2 ini ditulis di sini. D2 sama dengan, berarti ini M2. M2 itu ini, ya nilai tengahnya adalah 20 ditambah 24 dibagi 2, sama dengan 22. Oke, dikurangi